Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan walaupun secara online. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait tema kami yang berjudul Model PR menurut Richard dan John. Dan untuk poin A yang akan saya bahas terkait model PR menurut Richard dan John. Dan untuk poin B yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pak Samsul Huda. Baiklah, untuk poin A terkait model public relation menurut Richard dan John. Perlu kita ketahui terkait sejarah dan pengertiannya. Model PR menurut Richard dan John yaitu terkait ILM atau Elaboration Likelihood Model. Teori ILM ini pertama kali dikemukakan oleh Richard dan John. Richard dan John adalah pakar komunikasi dari Ohio University. Teori ini muncul karena adanya asumsi bahwa setiap orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana seorang itu bisa memahami suatu pesan. Sedangkan ILM pengertiannya yaitu teori elaborasi kemungkinan merupakan teori komunikasi persuasif di mana teori ini mencoba memprediksi saat-saat individu akan terpengaruh atau tidak terpengaruh pada sebuah pesan, serta bagaimana individu akan atau tidak akan terbujuk oleh suatu pesan tersebut. Selanjutnya, konsep model elaborasi yaitu ada dua. Ada dua rute untuk menerima pesan persuasif. Yang pertama yaitu central route atau disebut juga dengan rute sentral. Rute sentral ini digunakan untuk memproses pesan ketika seseorang itu dalam keadaan aktif dan kritis dalam memperoleh informasi atau suatu pesan yang diterima. Kebanyakan rute ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki bakat leader atau seorang pemimpin, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, atau juga seorang tokoh masyarakat. Kelemahan dalam rute ini ialah di mana penerima pesan haruslah orang yang memiliki perhatian yang tinggi pada suatu pesan dan juga harus bisa menarik perhatiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu peripheral route atau rute jalur pinggiran, di mana jalur ini biasanya dipilih oleh orang-orang yang memiliki motivasi rendah. Khalayak dalam rute ini terlihat kurang kritis dalam mengelola suatu pesan. Orang yang berpendidikan rendah lebih dominan dalam menggunakan rute ini, karena penerima pesan lebih melihat faktor lain daripada isi pesan yang disampaikan oleh informan. Dan selanjutnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi apakah komunikan akan merespon pesan dengan rute sentral ataupun rute pinggiran, yaitu yang pertama, motivasi for elaboration, yaitu adanya keterkaitan pesan dengan personal sehingga meningkatkan motivasi pada penerima pesan. Jika pesan itu tidak mempunyai ketertarikan kepada seseorang itu tidak mempunyai ketertarikan akan pesan itu, jadi sehingga motivasi pada penerimanya tidak akan ada dan termasuk dalam rute pinggiran. Sedangkan yang memiliki motivasi tinggi itu termasuk dengan rute sentral. Yang kedua yaitu ability for elaboration, yaitu di mana seseorang mempunyai kemampuan untuk meneruskan suatu informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu elaboration argument, yaitu hal penting dalam suatu komunikasi persuasif ialah argumen, di mana argumen memperkuat atau menentang suatu pendapat. Dan selanjutnya yaitu dalam memahami khalayak sangatlah penting dalam menyusun sebuah argumen, karena argumen merupakan salah satu hal penting dalam komunikasi, bagaimana seseorang itu akan terpengaruh ataupun tidak. Terdapat 3 argumen dalam ILM, yaitu yang pertama yaitu strong argument atau bisa yang disebut juga argumen yang kuat yang menciptakan pesan positif dalam pikiran penerima pesan sekaligus mempengaruhi keyakinan mereka dengan sudut pandang yang sudah diungkapkan oleh pemberi pesan. Yang kedua, neutral argument, yaitu argumen yang netral
argumen yang tidak memberikan perubahan pada penerima pesan. Karena argumen ini menghasilkan respon di mana penerimanya tidak berkomitmen, tidak berpihak pada penerima pesan. Dan yang ketiga, weak argumen, yaitu argumen yang lemah yang menghasilkan respon yang negatif terhadap suatu pesan persuasif. Dan teman-teman bisa melihat contohnya, bisa membaca contohnya di makalah. Sekian dari kami, dari kelompok 7. Ada kurang-lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.